inilah waktunya kami menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya. Kalau Anda punya pertanyaan bisa dilihat di chat sehingga kami boleh terima pertanyaan ini di WA kami juga dan kami akan mulai menjawab pertanyaan pertama. Anak saya pertama sekarang kelas 8, umur 14 dan sudah terikat dengan gadget. 2 tahun ini karena pembelajaran melewati offline ini kami pasang wifi. Jadi 2 tahun ini dia mengambil banyak kegiatan sekolah seperti OSIS persekutuan. Kami mendukung karena menurut kami kegiatan yang positif. Sekarang kelas 8 sudah pertemuan tatap muka, tetapi gadgetnya tidak lepas, pelajarannya menurun. Kami sudah mencoba bicara dengannya, tapi seperti menabrak tembok. Omongan saya, mamanya sudah tidak didengar, papa pun nggak didengar. Bulan ini kami tidak membayar wifi, dia marah dan uring-uringan, malahan lari ke kantor RW yang menyediakan wifi gratis tanpa password. Nah, saya percaya masalah ini tidak hanya dihadapi oleh Anda, orang tua yang memberikan WA ini, ya, tetapi banyak orang tua menghadapinya dengan berbagai jenis, di mana anak-anaknya terikat karena korban dari pandemi. Saya ingin katakan pada para orang tua, ya, Anda bisa melakukannya 2 cara, yaitu bertahap untuk melepaskannya dengan memberikan ruang lebih dulu untuk dia, ya, yaitu misalnya dia cuma boleh membuka wifi jam berapa sampai jam berapa. Beritahu apa yang Anda rasakan, kesedihan Anda. Beritahu apa yang Anda inginkan, harapkan. Misalnya ya, katakan berulang-ulang, ini tidak cukup sekali. Pokoknya kau bicara sama anak kita yang sudah remaja, kelas 7, kelas 8, kita harus sabar untuk berbicara sampai mereka mendengar sampai mereka bisa berbicara. Artinya dengar mereka, apa yang membuat dia susah lepas. Tanya dengan jujur. Orang tuh harus bertanya dan berani bertanya, bicara sama anak. Nah, apakah kamu ada kesulitan untuk lepas dari ikatan HP-mu? Ya, mengapa sulit? Ya, karena ini tidak sehat buat kau, karena ini tidak baik. Nah, memberikan dia kegiatan tambahan itu penting. Soal prestasi sekolah menurun, jangan terlalu terganggu. Yang penting dia tidak terlalu menurun, ya. Tetapi dorong dia, beri dia semangat untuk dia bisa meningkatkan kapasitas yang lain, ya. Jadi banyak pindahkan fokus dia lebih dulu. Tolong dia, temani dia untuk hal yang lain. Termasuk temani dia waktu ada gadget tertentu, ya, kegiatan apa aja. Jadi gali lebih dulu, kenali apa yang dia tonton, kenali kenapa dia terikat. Nah, banyak orang tua melabrak tanpa tahu apa yang terjadi dalam diri anak itu. Nah, waktu dia melihat berkata dia nonton ini itu, maka Anda bisa pendekatan. Dan yang kedua, bagaimana lebih dulu Anda bisa langsung cut, ya tergantung Anda sanggup nggak punya hubungan melihat. Karena setiap anak-anak yang terikat dengan gadget itu tanda kutip seperti sebuah kebiasaan buruk yang sedang dia lepasin. Nah, ini butuh waktu. Memang seperti orang terikat dengan obat, itu juga seperti ada sakaunya begitu ya untuk dia lepas, dia seperti bingung gitu ya. Karena terikat dan memegang HP kita itu seperti sebuah kegiatan yang baru buat dia, ya, dan itu butuh shifting cukup cepat. Kami melihat waktu kami mengadakan camp, ya, kira-kira pertengahan tahun ini untuk anak-anak yang belum remaja, dan bagaimana kita tidak izinkan bawa HP, tapi selalu ada kegiatan yang menyenangkan, dan hampir tidak ada anak yang mengeluh, ya, waktu mereka tidak bawa HP. Jadi bagaimana membuat suasana happy dengan anak, mengisi acara bersama mereka. Tapi kita harus jadi contoh waktu kami pergi camp, ya, untuk anak kelas 4 sampai SMP 2 ini, ya, maaf, kelas 5 sampai SMP 2, kami melihat bagaimana anak-anak itu bisa happy asal mereka didampingi, ditemani, ada kegiatan, ngobrol segala macam. Nah, inilah orang tua harus lakukan, ya. Saya berdoa supaya Anda memiliki kasih karunia untuk bisa menemani, jangan terpengaruhi dengan kemarahan dia, ya. Dorong. Memang kalau waktu kita melepaskan ikatan itu butuh waktu, ya. Jangan menyerah, Bapak Ibu. Oke. Oke, ada sebuah pertanyaan dari seorang ibu di Jakarta bahwa anaknya laki-laki usia 15 tahun mengalami perubahan sikap sejak pandemi sekolah online. Tadinya anak ceria, sekarang tertutup, ya, sudah 2 tahun tertutup hatinya. Ibu ini berusaha berbagai cara karena ibu ini dia berkata, aku ibu yang bawel, tapi anak saya introvert kok nggak mau ngomong cerita tentang teman barunya, sekolah barunya. Dia bertanya bagaimana cara menyikapinya. Oke, seorang laki
ketika dia usia SMA 1, SMA 2 itu sebenarnya dia butuh juga sebuah pertemanan dengan bapaknya. Bu, engkau doronglah pasanganmu untuk banyak ngobrol dengan anak lakimu. Ini yang nasihat kami, karena saya sebagai laki, saya juga butuh seorang ayah yang bukan pendiam, tapi butuh ngomong. Mama saya bawel, tapi saya laki, saya belajar laki gitu loh. Yang kedua adalah kalau anak kita karena online, karena laptop, karena gadget, karena internet selama 2 tahun pandemi membuat jadi punya kebiasaan lebih pendiam. Nah, ini yang harus dicarikan jalan keluar karena ini adalah perubahan perilaku dari sosial menjadi independen. Apa yang harus dilakukan? Jadi orang tua bergaul dengan keluarga lain, pergilah jalan sama-sama, atau juga di dalam gereja bikinlah acara di mana anak-anak muda bisa jalan bareng, ya toh. Jadi ciptakan banyak hubungan-hubungan baru, keluarkan anak kita dari kebiasaan berdiam diri di kamar, asik sendiri di kamar. Jadi kita yang harus punya inisiatif menciptakan hubungan-hubungan itu karena itulah kebiasaan yang harus dibangun ulang karena keburu mereka punya kebiasaan yang tertutup lewat pandemi ini, apalagi jenis anak kita introvert. Jadi malah mendukung kepada kecenderungan dia. Jadi sekali lagi cari cara lain untuk menolong dia keluar dari sikap menyendirinya. Untuk para orang tua, ada beberapa pertanyaan menyangkut soal anak yang sulit untuk diajak dialog. Ada yang tidak menyebut usianya. Saya perlu memberikan sedikit keterangan, yaitu anak-anak penentuan masa mereka bisa bersosial secara alami adalah waktu mereka usia 2 tahun ke atas, ya setahun ke atas, sampai 7 tahun. Itu masa kritis buat mereka untuk bersosial. Memang sebagian besar orang tua nih agak sedikit terlambat nih ya. Kadang kita simpan anak kita, apalagi pandemi gitu ya, buat orang tua yang khawatir keluar, wah itu 2 tahun nih. Buat anak yang tidak punya tes buat anak-anak yang tidak punya kesempatan bergaul, maka mereka akan punya kesulitan. Kalau anaknya dasarnya mudah bergaul tidak ada masalah, makanya tiap anak berbeda. Ya, jadi untuk masuk pada remaja, biasanya kita harus melatih ulang, mendampingi dia bergaul, ketemu orang yang tepat. Nah, kalau sudah remaja, dia harus ketemu orang yang tepat. Makanya biasa yang kita lakukan di area kami, ya di gereja lokal kami mempertemukan dengan remaja yang bisa menolong mereka seumur, ya komunitas yang tepat untuk bisa bergaul. Nah, bagaimana kita mencoba berdialog tapi anak bilang jangan ikut campur. Nah, Anda kalau mau berdialog dengan anak remaja Anda, ini saya asumsi anak remaja, maka kita harus masuk, bicaralah dengan anak remaja Anda tidak lebih dari 5 sampai 10 kalimat, bicara mulai dari apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan, bukan apa yang Anda perlu tahu. Ya, membangun hubungan bukan dari sisi kita, membangun hubungan dari sisi anak kita. Lihat dari persepsi dia, apa yang dia butuh, apa yang dia suka. Ya, kita harus melayani dia artinya. Ya, jadi orang tua Anda harus paham kalau masa dia dialog Anda kan berarti kalau dialognya stuck gitu ya sama anak kita dalam usia misalnya 12 gitu ya, maka kita harus memahami berapa tahun dia kehilangan dialog dengan kita. Kalau tiba-tiba ajak dialog kan dia risih. Nah, kadang kita butuh orang lain menolong, kadang kita sendiri butuh dari dialog 1 menit, dialog 2 menit, ya itu harus sabar. Ya sampai dia percaya bahwa kita tulus sama dia. Ya, bahwa kita ini memang mau mengenal dia. Masuklah dari hal yang bisa kita masuk. Oke. Bagaimana sikap kita menghadapi anak autis dan hiperaktif? Nah, tergantung levelnya. Ya, Anda harus konsultasi lebih dulu. Saya tidak tahu seberapa level sulitnya. Tetapi untuk anak-anak ini yang saya cuma ingin katakan, buat pola rutin buat mereka. Ya, pola rutin, kapan makan, main, kegiatannya. Dan yang kedua, ya, kapan tidur itu pola. Yang kedua adalah Anda harus menghadapinya dengan melatih dia. Sasaran pertama adalah mandiri. Mandiri untuk dia bisa bedakan kapan pipis, kapan kegiatannya itu ya. Jadi ada proses terapi pelatihannya. Ya, kalau Anda tidak mampu, Anda harus memanggil terapis dan belajarlah dari beberapa metode di internet untuk dia bisa mandiri.
Ya, itu jauh lebih penting. Dan yang ketiga, diajarkan belajar komunikasi. Ya, ada berbagai hal tergantung kondisi autisnya. Ya, oke. Ya, tapi tidak boleh menghilangkan pola rutin yang paling penting pertama, pola makan, main, tidur, kapan dia terapi, kapan dia itu harus ada pola sehingga dia punya kebiasaan yang teratur. Oke, saya belum bisa masuk lebih dalam karena ini mungkin ada kebutuhan spesifik, termasuk kalau dia lagi emosional, Anda harus kenali. Yang keempat adalah Anda perlu untuk makanan diet. Anda konsultasi kepada dokter, ya apa yang mengurangi dia punya hiperaktifnya. Ya, terutama makanan gula dan yang manis dan yang harus dipantangkan dan yang mengandung gluten atau kasein, yaitu susu sapi dan terigu. Ya, itu harus pantangkan. Oke. Bagaimana mendisiplin anak sejak usia 3 tahun ke atas? Bisa berikan contohnya? Kita punya pelajaran tentang training for toddler years. Artinya ada anak-anak yang usia 3 tahun bagaimana melatih disiplin dalam hal membuat aturan buat mereka. Ketika mereka melanggar aturan, tentu ada peringatan terlebih dahulu. Nah, jangan sentuh toples isinya kerupuk. Kemudian dia sentuh, papa bilang apa nggak boleh pegang, minta izin kalau mau. Oke, kalau dia nggak minta izin, ambil saja. Nah, kerupuknya kita singkirkan. Kemudian kita berkata kepada dia, ya, kamu tidak boleh makan kerupuk selama 2 minggu karena kamu mengambil dengan cara tidak minta izin. Itu contohnya. Bagaimana pelanggaran yang lebih berat? Nah, misalnya dia mencoret dinding, ya toh, atau dia memukul adiknya. Di situ juga ada proses. Bagaimana bukannya teguran. Yang kedua adalah dia kehilangan haknya untuk nonton film kesukaan dia. Itu proses yang kita ajarkan. Tentu banyak hal sudah bisa masuk kepada aplikasi parenting ini. Apa yang sudah saya lakukan? Ya, ada modul yang kami berikan dalam bentuk aplikasi parenting, sudah saya forwardkan kepada Pak Budi. Ya, bagaimana Anda bisa masuk dan dan Anda bisa mengupload, mendownload, ya, Anda bisa masuk dari member, ada member premium yang hanya 100.000 saja seumur hidup. Anda bisa mendapatkan modul-modul kami di sana, termasuk mendidik anak, balita, pra-remaja, dan remaja, ya, termasuk seks edukasi. Oke. Saya mau bertanya mengenai perintah nomor 7, jagalah kesehatan pernikahanmu. Bagaimana kalau seorang anak ditinggal pergi ayahnya dengan wanita lain dan anak tersebut mengetahui keadaannya? Apakah gagal dalam menjalankan perintah yang nomor 7? Bagaimana menyangka keadaan? Oke. Ya tentunya karena suaminya sudah pergi meninggalkan istrinya, saya anggap begitu, dengan wanita lain, tentu kita tidak bisa menjaga kesehatan suami, hubungan suami istri, kecuali bagaimana caranya ibu ini berdoa supaya suaminya kembali. Ketika suaminya mau kembali, ibu ini perlu menerima dia, mengampuni dia. Tentu perlu ada pertolongan dan penemanan, karena nggak mudah menerima suami sudah berzina. Nah, bagaimana anak melihat kondisi ini? Nah, jelaskan bahwa papa berbuat dosa. Mari kita berdoa buat papa. Mari kita berdoa supaya Tuhan mengubah hati papa dan lepas dari wanita itu. Apakah seorang wanita yang ditinggal suami atau ditinggal oleh suami meninggal sekalipun single mother, ya toh, bisa mendidik anak dengan baik? Iya, jawabannya bisa. Contohnya Timotius punya mama yang tidak jelas nama papanya, ya tidak disebutkan. Jadi Timotius ditolong oleh Paulus untuk menjadi seorang yang menjadi rasul dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, ibu perlu kerjasama dengan siapa yang menjadi bapak, tanda kutip bapak rohani buat anakmu itu. Itu jawaban saya. Pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah pembicara share kegagalan yang pernah dialami ketika mendidik anak dan bagaimana mengatasinya? Ya, tentu sebagai orang yang sharekan pengalaman tentang mendidik anak, kita tadi belum sempat cerita kegagalan kita. Kalau saudara perhatikan di YouTube kita sebelumnya, kami sempat cerita kami punya anak kedua nggak mudah. Dia termasuk ada hiperaktifnya, dia dikategorikan ADHD ringan,
Kami berjuang terhadap dia kadang nggak taat, kadang pernah mau bereaksi dengan meninggalkan rumah. Banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat kita sedih hati, membuat kita berseru kepada Tuhan, membuat kita kadang merasa tertuduh, kenapa kami tidak berhasil. Nah, proses itulah yang meremukkan hati kami. Proses itu merendahkan tanda kutip, membuat kita lebih rendah hati, punya empati kepada orang yang punya anak bermasalah. Kami membawa parenting life ini mengajar saudara bukan dengan spirit perfeksionisme, kan. Tetapi bagaimana di tengah kekurangan kita, kegagalan kita sebagai ayah, sebagai ibu, kami percaya sebuah ayat bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Hari ini saya bisa melihat anak saya berubah. Saya banyak berdoa buat mereka, ya terutama yang laki. Istri saya banyak memberi waktu mendidik, menceritakan firman Tuhan. Walaupun di tengah-tengah selalu ada kegagalan dan ketidaktaatan dan pemberontakan. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Benaya menjadi orang yang luar biasa. Dia memuliakan Tuhan dengan keahlian dia main drum, main musik. Dia nggak pinter dalam hal matematika, dia harus sekolah di sekolah khusus, ya kan? Dia dianggapnya anak normal, tetapi menurut saya berkata, Benaya anak normal. Sekalipun ilmu kedokteran berkata dia punya kekurangan. Saya percaya dia ada ciptaan baru, rohnya sempurna di hadapan Tuhan. Tinggal bagian saya dan bagian istri saya mendampingi, menemani, di tengah-tengah mungkin ada kecewa, sedih, kita sembuhkan hati kami, kita tidak menyerah, dan hari ini usianya sekitar 25 tahun, dia menjadi guru musik, dia ngajar di sekolah, dan saya percaya dia akan menggenapi rencana Allah dalam hidupnya, dia akan memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, kami banyak mengalami kegagalan. Kami banyak berjuang, dan kami mengatasinya dengan berbagai cara. Dengan doa, dengan iman, dengan hikmah, dengan tanya orang lain, tanya psikolog yang menjadi teman kita, kami tidak putus asa. Kami percaya kalau anak itu pemberian Allah, seharusnya ada hikmat untuk menyelesaikan persoalannya. Tinggal kita yang harus mencari hikmat itu. Ya. Bagaimana anak saya umur 3,5 tahun lebih terkadang masih suka marah-marah kalau tidak suka melempar mainan dan handphonenya. Anda dapat mempelajari dari aplikasi parenting kami ya yang saya percaya Pak Budi membagikannya di WhatsApp ya. Cari saja download register aplikasi parenting ya, Anda akan bisa melihatnya dengan baik ya. Nah, itu sudah dibagi. Nah, Anda bisa melihat modul kami bagaimana melatih orang tua mendidik anak ya. Untuk 3,5 tahun kalau dia suka marah-marah ya memang kita harus didik mereka, harus batasi bagaimana kebebasannya ya. Ini perlu beberapa langkah penting ya, karena kita sedang membangun kebiasaan-kebiasaan baru kepada anak kita ya, bagaimana tidak terlalu memberikan banyak mainan satu persatu, kita masih bisa pegang tangan dia, melatih dia ya. Jadi orang tua itu harus tega, jangan takut ya, jangan takut menyakiti ya. Semakin kecil anak kita semakin mudah dibentuk ya, dan lebih mudah untuk dia taat. Justru yang semakin besar semakin sulit untuk taat. Cuma kitanya aja yang sungkan ya. Nah, hari ini saya percaya ya walaupun masih suka marah-marah dia bisa berubah kok, asal kita konsisten ya. Harus diajarkan lebih dulu ketaatannya dulu ya, yang mana boleh tidak boleh, ya dan tidak itu harus ada perbedaan ya. Hari ini ya, besok juga ya gitu loh ya. Nah, semakin anak besar baru mengajarkan fleksibilitas, kenapa ya dan kenapa tidak alasannya ya. Oke. Bagaimana cara mendidik anak remaja yang suka murung seperti tidak ada damai sejahtera? Orang tua perlu membangun hubungan dengan anaknya. Ya, sekali lagi kita mau tahu apalagi anak masuk remaja, ya mereka itu pergolakan emosinya mulai muncul ya, para Bapak Ibu, mereka itu butuh didengar, mereka itu butuh dipahami. Ya, kadang memang ada hal-hal yang mereka tidak bisa ungkapkan dengan bebas. Nah, untuk itulah hubungan perlu dibangun dengan sabar sampai dia bisa berbicara. Ya, bertanyalah secukupnya sampai dia mau membuka diri. Kalau dia membuka diri, Anda jangan terkejut dan panik. Ya, Anda harus berkata, apapun yang terjadi, Mama Papa sayang kamu, Mama mau terima kamu, Mama mau tolong kamu. Itu penting berulang-ulang sampai dia percaya pada Anda. Ya,
Tapi kalau dia lagi salah jangan sampai kita kelepasan, marah, kita meledak lah, itu langsung hati dia mau buka tutup lagi ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan berikut adalah, Saya punya anak usia 2. ya, saya punya anak usia 2 tahun dan setiap kali mau makan, kami harus putarkan YouTube di TV supaya dia mau makan. Apakah cara kami salah? Apakah lewat cara kami ini sama saja? Kami sudah menanamkan berhala dalam hidup anak kami. Pertanyaan bagus sekali. Kenapa bagus? Karena ada sebuah kesadaran bertanya, apakah cara kami salah? Saudara, kami punya pengalaman mendidik anak kami. Yang pertama adalah ketika anak kami makan usia 2 tahun, belajarlah taruh anakmu di kursi tinggi ya, high chair. Yang kedua adalah sebenarnya proses anak makan atau tidak makan sangat tergantung sekali kesabaran kita untuk menyuapi dia. Kadang anak kita nggak mau makan, sudah tidak perlu dilanjutkan. Karena anak kalau lapar pasti makan. Daripada mengiming-imingi dia banyak hal termasuk tontonan YouTube. Karena kalau ini bisa menjadi sebuah kebiasaan, lama-lama akan menjadi terikat oleh tontonan. Saya sekali lagi percayalah anakmu bisa makan tanpa dia nonton. Coba latih seminggu ini. Ya, itu jawaban saya. Ya, kata kuncinya latihan ya Bapak Ibu untuk anak yang masih kecil. Anda harus percaya bahwa itu bisa menolong. Karena kita bukan sekedar memberi dia makan, tapi membentuk karakter dia. Ya, karakter untuk menyelesaikan makan apa yang harus dia selesaikan. Ya, itu hanya berlaku kalau untuk waktu urgensi, misalnya dia sakit, dia susah makan, itu menolong kita. Ya, oke. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya, bagaimana caranya mensiasati anak usia 3 tahun dari pagi sampai siang kami dirawat neneknya. Ya, yang 2 umur 1 tahun, yang 1 3,5 tahun. Kami tinggal bersama orang tua. Kami disiplinkan anak tidak selalu nonton HP YouTube, tapi kalau di luar untuk bekerja dikasih nonton. Karena alasannya nggak ada yang bisa ladeni dia karena semua pada sibuk. Dia bahkan bisa panggil anaknya itu, saya mamanya didik dia, dan kalau anaknya ini kelihatannya ya bisa panggil kalau mamanya, kalau saya ini mama yang jahat, saya mesti apa ya Kak? Saya harus katakan, segala resiko buat orang yang tidak mendidik anaknya di rumah, itu selalu ada resiko siapa yang mendidik dia. Ya, Anda harus berdoa supaya anak Anda ditempatkan oleh siapa. Bikin pola rutin buat anak kita. Ya, apa kegiatannya, jam berapa, segala macam itu penting sekali. Ya, memang ini menjadi sebuah hal yang tidak mudah karena Anda sendiri harus mendapatkan iman untuk siapa yang mendidik anak Anda. Tentu saja yang paling mengasihi anak kita adalah kita. Yang paling tahu kebutuhan anak kita adalah kita. Ya, tidak semua mertua atau saudara kita bisa mengambil alih dengan benar. Ya, kalau memang Anda terpaksa mau tidak mau harus meninggalkan anak Anda, berarti Anda harus menerimanya, tetapi Anda juga bisa meminimalkannya dengan mengatur kegiatan buat anak Anda. Ya, karena masih terlalu kecil sekali ya, yang 1 tahun dan 3,5 tahun. Ya, dan ini perlu sekali untuk ada orang yang dampingi dengan benar. Tentu saja dia akan mengatakan Anda jahat, ya, tetapi Anda harus lakukan sesuatu. Siapa yang bisa menolong anak kita? Ya, seberapa jauh Anda bekerja? Ya, karena anak-anak kita butuh kita, bukan uang kita. Ya, mereka butuh sentuhan kita. Sekali lagi, ya, mereka butuh kasih perhatian kita, bukan uang kita. Ya, itu Anda harus renungkan baik-baik. Dulu saudara yang tinggal satu rumah dengan mertua perlu banyak cari Tuhan sih. Artinya mungkin dua-duanya bekerja sehingga anak ditinggal. Yang pertama, apakah memang betul ekonomi yang membuat suami saya harus kerja sehingga anak harus diurusin sama mertua yang berbeda cara penanganannya. Yang kedua adalah para mertua tentu sangat sayang anak, sayang cucu. Nah, disitulah ada dialog. Mungkin perlu juga mereka dengar YouTube yang kita ngajar supaya mereka terbuka daripada
Bapak Ibu ngomong susah, ya suruh mereka belajar mendidik anak dengan baik. Bagaimana caranya, ya kan? Supaya ada orang ketiga yang memberitahukan, jangan mereka dimanjakan, ya. Jadi itu tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah andai kata situasi memburuk harus ambil keputusan. Apakah kita berhenti satu income saja atau sewa rumah kontrak? Itu yang paling jauh yang harus perlu kita pikirkan. Waktu saya bekerja menjadi tulang punggung buat rumah tangga, waktu itu anak saya baru lahir. Tapi waktu itu saya berdoa dan saya minta Tuhan memberikan kami kasih karunia untuk bisa mengatur semua ulang. Dan akhirnya anak saya setahun saya tinggalkan pekerjaan saya dan mengandalkan suami saya sendiri. Ini tidak mudah. Ya, dan akhirnya kami bisa melewati, saya tidak menyesali, kami kehilangan secara materi mungkin banyak, tetapi kami tidak kehilangan banyak buat anak-anak kami. Ya, ingat segenggam berlian di tangan kanan, tapi kalau di tangan kiri kita, anak kita tidak bisa menghormati kita dan mendengar kita, itu ada sebuah penderitaan buat kita. Ya, jadi saya mendorong orang tua memahami betapa anak kita ada harta, ya yang kita harus jaga, ya warisan yang Tuhan percayakan buat kita. Renungkan dan doakan. Ya, apa keputusan Anda? Malam anak saya usia 3 tahun 7 bulan susah BAB dari usia saat masih kecil, suka silang kaki sehingga sekarang kadang 8 hari baru bisa. Setelah konsultasi untuk ke dokter divonis penyakit Hirschsprung. Kami diminta kembali untuk dirujuk hasil dokter yang ada di kota karena mengatakan tidak terjadi apa-apa anak tersebut. Pertanyaan saya bagaimana menghadapi anak yang seperti ini, jujur kadang down dengan sakit anak. Orang tua yang terkasih, apapun yang dihadapi anak Anda, manusia ada batasannya. Kalau dokter sedang memvonis ini, saya kurang menguasai penyakitnya. Tetapi yang pasti Anda bisa berdoa setiap kali. Ya, berharaplah kepada Tuhan, berdoalah. Tatkala kita terbatas, ya semua terbatas, mungkin uang terbatas, kapasitas manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Iman dimulai dari orang tua. Doakan anak kita. Waktu anak kami terdeteksi ADHD, maka hal yang paling pertama kami lakukan, ya waktu itu biaya kami sangat terbatas, waktu Benai masih usia beberapa tahun, maka yang terjadi adalah saya waktu itu tergoda untuk kembali bekerja, untuk membiayai anak saya. Tetapi waktu itu suami saya berkata, beri kesempatan buat saya sebagai suami, sebagai ayah untuk bisa melakukan dengan cara Tuhan. Dan setiap hari 5 menit dia tumpang tangan buat anak saya, mendoakan anak saya. Dan saya melihat itulah langkah iman kami berdoa. Iman untuk mempercayai Tuhan melewati suami saya. Iman untuk bagi suami saya untuk mempercayai Tuhan bisa menolong anak kami bertumbuh dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya mungkin kita bisa memakai dokter kalau ada kapasitas keuangan. Tetapi kalau tidak ada maka kita harus mempercayai Tuhan. Ya jangan malu dan takut. Anda bisa konsultasi apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Ya, tetapi kalau Anda melihat ada batasan dan di mana harapan kecil secara medis, maka Anda harus berdoa. Jangan berkecil hati. Setiap tantangan kita akan lewati bersama Tuhan. Ya, ini akan menjadi sebuah kehidupan yang mempraktekkan firman. Oke? Ya, konsultasikan dan Anda jangan down ya karena kita tidak pernah mencari masalah dan beban, tetapi ingat, kita harus meminta pertolongan ya yang tepat. Siapa yang berperan dalam memberikan pengajaran kepada anak ayah atau ibu? Bagaimana jika tidak ada kepemimpinan ayah dalam keluarga karena hanya sekedar bertanggung jawab memberi nafkah sedangkan ibu juga kesulitan untuk mendidik? Anda harus belajar mendengar, masuk pada aplikasi kami, ya suami Anda juga harus mendengar tentang mendidik anak. Dia butuh ada pembina rohani yang memberi nasihat. Ya, kalau yang mendidik anak kebenaran itu ayah dan ibu, dua-duanya idealnya harus mendidik juga kebenaran. Ya, bagaimana tinggal kita secara bergantian untuk bisa mendidik anak kita ya karena firman Tuhan tidak dibatasi oleh ibu saja atau ayah saja tapi kita bekerja sama untuk sama-sama mendidik anak kita. Saya sarankan ketika suami ibu tidak berfungsi, ya toh, ya tentu anak kan bertambah besar terus. Ambillah perananmu, tetap menghormati ayahnya. Tetapi ibu, engkau bisa melakukan peranmu dalam mendidik anak, sembari mendorong suamimu atau mengajak orang lain melayani suamimu untuk bisa mengambil tanggung jawab itu. Oke?
Pertanyaan terakhir, saya punya 2 anak laki, yang 2,5 tahun, yang kedua 15 bulan. Yang pertama termasuk kinestetik, karena suka diberi arahan, senang sekali lari, meraih benda yang dia suka, belum mau fokus. Ketika di sekolah minggu senangnya berlarian, diarahkan kadang jawabnya enggak dan tidak. Dan ketika sedang makan lebih sering mendiamkan makanan di mulut dan seperti mengkhayal atau imajinasi kadang-kadang. Kalau ada aktivitas orang lain di depannya mudah teralihkan sehingga matanya jadi tidak fokus. Kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginannya jadi tantrum. Saya memberi saran buat Anda untuk konsultasikan kepada psikolog ya. Karena kelihatannya mungkin anak Anda ada kebutuhan khusus. Tetapi satu hal, ya apakah anak kita ada dalam kriteria kebutuhan khusus, maka kita harus adjust. Yang pertama, sesuaikan makanannya. Tidak makan yang manis-manis, mengandung gula, minuman, makanan, kue. Yang kedua, yang terigu, yang mengandung tepung terigu. Ya, roti, kue. Ya, itu jangan dimakan dulu. Ya, coba dipuasakan selama 3 minggu. Nasi, daging, sayur boleh. Bihun boleh. Ya, bakmi jangan karena mengandung terigu. Nah, mulai dari sana lebih dahulu. Ya, dan Anda lalu melatih anak Anda, dicek ya, latihan melihat gambar diulangi berulang-ulang, misalnya mobil. Coba besok dia ingat atau tidak. Ya, ini akan menolong kita untuk memahami anak kita punya hal yang perlu dikonsultasikan atau tidak. Dalam sebulan ini, pegang kepala anakmu dan berkata, ayo lihat mama, dengar ya mama sayang kamu. Kamu anak berharga, kamu anak yang sabar, kamu ada yang bisa menguasai diri. Oke? Itu perkataan. Papanya pegang kepalanya, lihat mata papa, ngomong firman. Oke? Lihat selama sebulan ini apakah ada perubahan nggak? Apakah memang ini daerah kejiwaan atau memang ini adalah anak yang memang punya persoalan? Oke. Yang kedua adalah cek apakah anak ini pernah tertolak nggak dalam kandungan? Apakah anak ini ketika ibu hamil, anak ini diinginkan nggak? Cek. Kalau memang ternyata waktu itu tidak siap dan ada keinginan untuk apapun, ya atau yang nggak baik, ngomong sama anak ini, nah, papa mama terima kamu. Itu lakukan dulu. Berikutnya adalah untuk tahu lebih jauh anak ini punya masalah, apakah dia hiperaktif atau yang lebih buruk lagi autis dan segala macam, agak tenang dulu. Akan terlihat setelah 3 tahun. Tapi karena anaknya 2,5 tahun, masih ada 6 bulan untuk latihan untuk penguasaan diri. Dia belajar, nak duduk tenang di kursi. Oke, duduk tenang 3 menit latihan. Kita bisa merasakan kok anak ini bermasalah atau enggak setelah melakukan proses nih. Karena dokter akan lakukan hal yang sama sih. Untuk mendeteksi apakah anak ini anak yang nggak bisa diam kinestetik atau sebenarnya anak ini butuh dilatih untuk tenang dan diam. Udah, itu jawaban kami. Sekali lagi terima kasih buat antusias Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh bersyukur dan senang melihat kerinduan, kehausan walaupun banyak persoalan, walaupun banyak jawaban yang mungkin saudara belum temukan sampai hari ini. Percayalah sekali lagi bahwa Tuhan mau memberikan hikmat-hikmat lewat berbagai cara, lewat buku, lewat video, lewat aplikasi kami, lewat pengajaran kami, lewat konsultasi dengan seseorang yang lebih ahli, lewat pertemanan, lewat gerejamu, selalu ada cara Tuhan. Tuhan berkati.